Halo teman-teman, sekarang kita lanjutin lagi komentar netizen ya. Mari kita lihat bagaimana netizen Indonesia berkomentar tentang video-video yang gue bikin di YouTube ya. Oke, kita mulai lagi komentar netizen dari Bapak Azi Ardi ya. Betul, negeri Konoha penuh dagelan. Anak kecil aja paham. Julhas cuma cari panggung, tapi nggak nyambung katanya ya. Ih, luar biasa juga nih. Ini yang mengenai humor dari Bapak Julhas yang katanya mau kasih 2 minggu untuk ultimatum ya. Kemudian Bapak Yuwono, inilah negara gagal. Zaman penjajahan dulu tidak seburuk ini. Percuma merdeka kalau semakin sengsara. Dirjen pajak mirip preman penagih hutang. Semakin sadis karena kebijakan Sri Mulyani ya hanya dua. Kalau nggak nambah hutang ya naikin pajak ya. Ya begitulah teman-teman ya. Mau gimana lagi? Bapak Adam, cocok 100% modelan sistem seperti ini buat UMKM dan usaha yang mau berkembang, jadi mati di Indonesia ya. Makin susah cetak 19 juta lapangan kerja. HD, ya mau gimana? Mau cetak 19 juta lapangan kerja, susah bos. Admin Gerindra semoga baca tolong Min. Semoga ya kita berharap. Mari Bapak Tony, mari kita matikan UMKM dengan pajak, naikkan pajak 12,5%. Semoga kehidupan para koruptor makmur di negara ini. Tingkatkan pengangguran dan prosentase kemiskinan di negara kita. Kita tingkatkan kemakmuran para koruptor. Mari kita bersama-sama. Ya, koruptor memang satu penyakit ya di semua negara berkembang seperti kita ini, koruptor itu menjadi sebuah penyakit gitu loh. Sebenarnya gampang solusinya. Semua pelayanan publik harus transparan, selesai urusannya. Tetapi sekarang malah semakin tidak transparan ya. Terlebih lagi di kantor pajak, lebih tidak transparan ya. Tidak boleh ada transparansi di kantor pajak, tidak boleh ada perekaman audiovisual di kantor pajak, sehingga karena tidak transparan, maka terjadilah upaya-upaya korupsi yang kita tidak tahu, ya, karena tidak direkam kan, tidak ada buktinya, gitu. Bapak GGWP, mana ada begituan lembaran baru. Kalau bisa dihabisi 5 tahun belakang agar capai target. Banyak doa aja 5 tahun ke depan setelah bertobat agar enggak dihabisi. Oke. Kemudian Bapak Sadewo, mari rakyat kecil bersatu. Ya, mudah-mudahan rakyat kecil bisa bersatu ya. Susah rakyat untuk bersatu ya, karena cari makannya susah kita. Bapak Muniro, rakyat kecil harus bayar pajak yang terhutang miliaran. Pengemplang pajak diampuni dengan restitusi. Wah, susah ya. Bapak Pitra Jaya, alah, nggak usah bayar konsultan. Iya, kalau konsultannya benar. Kalau enggak, makin babak belur kita. Ini benar, teman-teman ya. Masih banyak di luar sana konsultan pajak yang nggak beres, yang abal-abal, yang nggak benar ya. Bukannya malah memihak orang yang bayar, yaitu wajib pajak, tetapi justru memihak pihak fiskus ya. Malah aneh nih konsultan pajak yang abal-abal di luar sana ya. Boleh jadi kalau konsultannya tidak benar bisa bermain dua kaki. Ya memang betul ya, banyak konsultan yang bermain di dua kaki di negara Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia emang nggak ada, udah orang benar semua konsultan di Indonesia ini. Bapak Sukia, kalau pegawai pajak apakah benar-benar melaporkan hartanya seril apa yang kita laporkan ke kantor pajak? Ya, jawabannya enggak juga ya. Dan yang selama ini kita ketahui, siapa yang audit pegawai pajak? Ya, enggak jelas ya. Sehingga pernah ada dirjen yang ketangkap hartanya ratusan miliar, tapi tidak tercatat, dan itu pun ketahuan setelah anaknya bermasalah. Oh, maksudnya Rafael Alun. Lalu netizen merujak oknum tersebut sehingga kasusnya ketahuan. Betul ya, ini adalah bukti. Buktinya no viral, no justice ya. Jangan berharap bisa justice kalau tidak viral, teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang chatting, setuju ke Pak Rusli Lim ya. Seharusnya pemerintah mendukung UMKM seperti pemerintah Tiongkok. Presiden siapapun di negara Konoha saat duduk di pemerintahan hanya mengejar pajak, terutama menterinya, untuk menutup program kampanye saat janji sebelum terpilih. Mestinya mempermudah dong usaha-usaha di dalam negeri. Serikat buruh harus dihapus, membuat masalah juga. Apalagi banyak perusahaan tutup atau bangkrut karena kalah bersaing. Soal bayar pajak, masyarakat jika sudah diberi edukasi atau bimbingan akan patuh apabila sudah memahami. Tetapi justru oknum petugas membuat statement dalam tugas kepemerintahan
menakutkan dan mengancam. Oke, ya memang begitu teman-teman ya. Begitulah nasib Anda di negeri Konoha ya. Kapan ya UMKM ini akan dibantu oleh negara ya? Gua rasa susah ya. Gampang kok Pak Prabowo, gampang sekali. Kalau mau bantu UMKM gampang, bikinlah peraturan memperpanjang PPh final 0,5%, selesai gitu ya. Tarifnya boleh Anda naikin Pak Prabowo ya, tarifnya boleh dinaikin dari 0,5 menjadi 1%, 2%, 3%, silakan diatur. Tetapi kemudahannya yang orang butuhkan. Orang tuh butuh mudah dan simpel, sederhana. Orang tidak mau ribet, orang nggak mau sampai bikin pembukuan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, apakah Pak Prabowo mau mendengarkan kita? Nanti kita tunggu ketika dia pulang dari luar negeri ya. Nah, ada lagi dari Bapak Sadewo, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, lindungilah Indonesia dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, jauhkanlah Indonesia dari bala bencana hanya padamu. Ya Robbi, kami memohon. Amin." Oke. Bapak Jarvis, "Pajak perasaan dari dahulu naik mulu deh, tapi APBN kok tetap aja lebih sering tekor daripada untung. Rakyat harus pandai bayar, nggak dikadalin pejabat mulu." Ya mau gimana? Kita kan bayar pajak sesuai aturan teman-teman ya. Kita nggak bisa gara-gara negaranya bobrok, kita mau bayar pajak lebih rendah, nggak bisa. Kita bayar pajak itu sudah sesuai aturan. Nah, sekarang pengelolaan pajaknya bagaimana? Apakah dikelola dengan benar atau tidak? Itu sudah di luar urusan kita teman-teman ya. Kita udah nggak bisa memaksakan. Kalau pejabatnya brengsek, dia mau korupsi, lu bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Bapak Jarvis lagi, "PPN 12% di masa daya beli sedang rendah, pasalnya lesu, lalu ada teks amnesti, lalu kemarin APBN tekor 300 triliun. Ini mah artinya negara sedang nggak ada duit. Duitnya ada, tapi di kantong para pejabat." Waduh, gua tidak bisa berkomentar ini ya. Bapak Hugo, "Menuju Indonesia emas, tapi kok serasa kembali ke zaman company." Aduh, Pak Prabowo kemana ya? Lagi di luar negeri, gimana kabar Pak Prabowo ya? Kapan kita mau diurusin? Bapak Lukman Aquari, "Wajib pajak emang penting, yaitu kalau buat pembangunan, buat bansos. Tapi banyak pejabat dan pegawai negara pada hidup mewah. Orang di samping saya juga pada punya mobil, rumahnya bagus kayak orang punya usaha." Ya sulit ya teman-teman ya, mau gimana? Sekarang pejabat bisa hidup happy seperti itu, bisa dapat uang koruptor seperti itu. Kita tuh susah, kita ini warga negara biasa, rakyat jelata. Lu nggak bisa teman-teman ya. Kemarin KPK sudah ditentukan pejabat barunya. Pejabat barunya, ya begitulah Anda tahu sendiri ya. Bapak Enjoy, "Buat aja pilot Bu, tutup usaha aja. Tunggu 1 tahun lagi, buka lagi Pak CV atau PT nama lain Bu, jangan dipusing." Tidak semudah itu teman-teman ya. Jadi orang pajak tidak bodoh. Lu kira dengan lu pilot lu bakal selamat, belum tentu teman-teman ya. Nggak bisa semudah itu karena pilot bukanlah jalan solusinya. Orang pajak itu tetap bisa mengejar pajak kita walaupun kita sudah pilot. Begitulah aturannya. Oke. Lanjut Bapak Lukman Aquari. "Maka dari itu banyak artis-artis yang lebih baik menjadi pejabat daripada menjadi pengusaha." Nah, bagaimana kabar Raffi Ahmad? Padahal artis banyak uang, jadi gampang kalau buka usaha, yaitu tuntutan pajak, tuntutan buruh. Apalagi sekarang banyak organisasi jadi calo buruh. Oh gitu. Tambah pusing, belum lagi banyak persaingan. Ya betul ya. Jadi artis-artis gue bingung kenapa mereka mau jadi pejabat ya. Bapak jangan baper. Rakyat dipaksa tidak tahu tentang pajak agar mudah diperas, dirampas, dihukum dengan alasan pajak. Hebat negara kita tercinta. Ya betul ini ya. Tanpa ada edukasi, tidak ada edukasi sama sekali. Kemudian ketika kita ditangkap, kita digemplang, dirampas, atau dihukum, atau diperas dengan alasan melanggar hukum. Padahal kita tidak pernah diedukasi mengenai pajaknya. Kadang-kadang orang pajak aja baru tahu ada pasal itu ketika dia sedang periksa kita. Oke, orang pajak itu aja nih baru tahu ada undang-undang itu setelah dia sedang periksa pajak kita, gitu loh. Apalagi kita yang nggak ngerti apa-apa, gitu teman-teman ya. Silakan negara ini. Pengadilan pajak harusnya di luar genggaman Sri Mulyani. Mimpi ya, mimpi ya, mimpi. Jadi selama ini pengadilan pajak yang tugasnya untuk memberikan keadilan justru berada di bawah genggaman Sri Mulyani. Dia mau lepas dari Kementerian Keuangan, tidak bisa, belum bisa. Nanti tahun
2026 atau 2027 baru bisa lepas dari genggaman Sri Mulyani ya. Selama masih ada Sri Mulyani, dia akan mengendalikan semua yang ada di bawah dia ya. Tidak ada satu satu pihak pun yang bisa lepas dari DJP, kemudian konsultan pajak, kemudian lembaga peradilan, hakimnya pun digenggam sama dia. Kalau lu macam-macam, hati-hati ya. Thank you, Pak. Nih ya. Lanjut Ibu Jaskia Wandik. Saya malah diminta 30 tahun ke belakang. Dari mana duitnya? Hah? Apa ini? Gaji mana ada bukti 30 tahun ke belakang? Bukti pembayaran pajak. Kan pegawai satu perusahaan 200.000 orang. Mana ada tiap orang punya bukti pembayaran. Ini mengenai apa nih ya? Ini nggak mungkin sih Bu ya. Kalau Ibu sampai diminta 30 tahun ke belakang itu sih udah betul-betul oknum dan penjarahan itu namanya. Pemerasan itu namanya ya. Jadi pegawai pajak itu ya maksimal minta bukti potong kita ya 5 tahun ke belakang, 5 tahun mundur ya. Tidak bisa sampai 30 tahun, terlalu jauh. Oke. Kemudian Bapak Hafia Maya, ini bukti bahwa hutang luar negeri yang katanya nggak apa-apa, negara masih baik-baik aja, itu semua omong kosong ya. Negara sibuk mencari uang buat bayar hutang dengan pajak gila-gilaan. Memang betul begitu ya. Jadi kata Sri Mulyani, kita ini prospeknya lagi bagus, kita ini masih bagus seperti Amerika lebih parah, kita ini rasio hutang masih oke dibanding PBB apa namanya PDB gitu ya. Nah, fakta nggak seperti itu. Faktanya dia sedang kalang kabut. Faktanya dia sedang kebingungan. Bagaimana menambah uang, menambah uang, menambah uang. Kenapa? Karena Prabowo punya program yang butuh duit, sedangkan hutang juga masih menghantui, kita masih bayar bunga pajak yang tinggi sekali. Akibatnya gimana? Cuma ada dua cara, menambah hutang atau menambah penerimaan pajak. Gitu ya. Kalau menambah hutang kan urusannya Prabowo. Kalau menambah penerimaan pajak itu urusan Sri Mulyani. Gitu teman-teman ya. Kita sebagai rakyat jelata bisa apa? Kita hanya bisa gigit jari, teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.